kedua, di luar persoalan pemahaman kita tentang sesama orang muslim yang demikian ini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, ada yang terganggu dan ada yang tidak terganggu. Bagaimana dengan orang yang non-muslim? Bisa jadi dalam masjid itu ada orang-orang non-muslim. Apakah mengganggu mereka juga dibenarkan di dalam Islam? Jawabannya tidak boleh. Ya, kita tidak boleh mengganggu orang lain walaupun beda agama. Dan bukan berarti perbedaan agama menjadi justifikasi bolehnya kita berlaku sewenang-wenang pada mereka. Ada sebuah hadis yang sering kita mendengarnya, man adza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim, yang kafir-kafir zimmi, maka sesungguhnya dia menyakiti aku. Nabi Muhammad memberikan sebuah jaminan bahwa orang-orang non-muslim, tetapi mereka itu kaum zimmi, orang-orang yang bisa hidup bersama, hidup damai, dia tidak boleh disakitinya. Hartanya, kedudukannya, maupun ya kebahagiaannya tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, ya para pemirsa dimanapun Anda berada, hal yang semacam ini perlu kita cermati. Belum lagi kita lihat, ada di daerah-daerah tertentu ini, bahwa kaset ini berubah. Ya, kajian Al-Quran dengan kaset ini sudah berubah fungsinya. Apa yang saya maksud? Ada satu daerah, ya, ada satu daerah yang dulu saya pernah tinggal di daerah itu ketika saya masih kuliah kala itu. Di masyarakat situ sudah terbiasa, ya, keguyuban masyarakat situ karena memang mereka itu, ya, masyarakatnya walaupun beda agama guyub. Apabila ada yang meninggal itu, maka pihak desa itu meminjamkan seperangkat pengeras suara. Ya, waktu itu belum seperti sekarang dengan menggunakan aki, maka speaker, amplifier, kemudian kaset, aki sudah disiapkan. Jadi apabila bukan waktu sholat, bukan hari Jumat, bukan waktu pengajian, ada suara Al-Quran, itu berarti ada orang yang meninggal. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ini memberikan sebuah pemahaman bahwa Al-Quran menjadi alat pemberitahu ada orang meninggal. Ya, apabila terdengar suara azan bukan waktu Jumat, bukannya waktu sholat, bukan waktu pengajian, berarti ada yang meninggal dunia. Maka itu dipinjamkan oleh desa. Nah, yang repotnya lagi, ya para pemirsa dimanapun, kala itu ya, saya tidak tahu pada sekarang ini, udah sekian lama saya kondisi itu, tetapi ini sebuah fenomena yang pernah terjadi di masyarakat. Ketika yang meninggal itu non-muslim, dan dia bagian dari sebuah kemasyarakatan itu, maka dipinjamkan juga peralatan itu. Sudah berjauh lagi fungsinya Al-Quran ini dengan kaset ini. Jadi benar-benar bukan menjadi kajian, bukan menjadi pembacaan kitab suci, tetapi Al-Quran dalam kaset ini hanya pemberitahuan ada orang yang meninggal. Nah, jadi sebuah fakta, sebuah kenyataan, ya, kalau kita tidak berhati-hati memanfaatkan loudspeaker, kalau kita tidak berhati-hati memanfaatkan yang demikian ini menjadi sesuatu yang rumit dan perlu kita bicarakan, dan siogianya ini tidak boleh. Ya, tidak boleh terjadi yang demikian. Nah, inilah bagian dari sebuah kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan tanpa sadar sebenarnya ada hal-hal yang kelihatannya baik tetapi sesungguhnya perlu kita pertimbangkan dan jangan sampai diteruskan. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran sudah bergeser dari yang semestinya. Satu. Yang kedua, jangan sampai bacaan Al-Quran itu, ya, jangan sampai bacaan Al-Quran itu menimbulkan dosa. Dalam arti menyebabkan orang menjadi terganggu. Dan ini terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu
faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan dengan sebab perbuatan yang mereka tidak lakukan, maka sesungguhnya orang yang memberikan itu, yang melakukan itu, ya, yang demikian itu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang itu akan menanggung, ya, kedustaan yang besar, ya, dan dia mendapatkan jelas-jelas mendapatkan dosa yang nyata. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun kelihatannya ringan kita membicarakan yang biasa terjadi, tetapi jangan berharap yang terjadi ini, ya, kalau kita tidak perhatikan, lama-kelamaan dosa kita akan bertambah. Ayo, ya, para takmir masjid, pengurus musala, pemimpin majlis taklim, manfaatkan speaker, ya, berdasarkan yang diatur oleh, ya, para ulama, ya, oleh Majelis Ulama Indonesia. Wajarlah kalau cuma sekedar memberikan penghantar, mengingatkan orang, tapi jangan sampai menggunakan berlebihan. Dan terlebih lagi kalau itu dilakukan menjelang subuh dan ketika akan melakukan sholat Jumat. Ini dua kasus yang sering terjadi. Dan yang repotnya ketika kita memberitahukannya, bukan, ya, mendapatkan sesuatu kebaikan, malah ditentang, malah dianggapnya, ya, mencegah sebuah kebaikan. Maka dengan melalui, ya, Assalamualaikum Nusantara ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahan renungan. Apapun saja yang kita anggap itu ibadah, bila menimbulkan, ya, efek yang tidak bagus bagi orang lain, menyakiti orang lain, maka sesungguhnya bisa jadi kita mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan, tapi jangan lupa kita mendapatkan dosa dari perbuatan yang kita lakukan, ya, karena menimbulkan ketidaknikmatan, ketergangguan yang dirasakan oleh orang lain. Mudah-mudahan evaluasi ini menjadi sebuah evaluasi yang penuh dengan kedamaian, kecermatan, bahwa hal-hal yang semacam ini bisa terjadi, sering terjadi, atau kita pernah melakukannya. Maka mudah-mudahan dengan kesadaran yang utuh, kesadaran untuk menggairahkan orang beribadah, tidak menimbulkan, ya, kerusakan dan tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain, bermanfaat buat saya, bermanfaat para pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga kita benar-benar hanya mendapatkan pahala tanpa mendapatkan dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.